Menurut Mas Nuh ini tahap tes apa yang paling sulit? Maksudnya yang perlu persiapan matang lah atau pengalaman dari Mas Nuh lah. Iya, kalau menurut saya, nanti kan ini ada juga teman sahabat lain yang di ini ya, yang Hmm. sharing pengalaman. Jadi ini barangkali versi saya agak Hmm. lain atau berbeda ya. Ya, Namanya apa kekayaan sharing. betul betul betul. Kalau menurut saya itu kemarin, saya banyak juga berjumpa dengan teman-teman yang maaf, mungkin belum jodohnya di SILN, dan punya buku yang bagus-bagus. Hmm. Dia kasih tahu itu di ruang tunggu, saya udah punya ini. Saya mindernya minta ampun. Saya belum, Hmm. gitu ya. Ya saya nggak tahu dia tesnya kurangnya di mana, saya juga nggak paham, karena manusia ada lebih ada kurang itu yang dinilai kan. Hmm. Hmm. Nah, tes yang kita kreatif, produktif gitu ya. Pertama di psikotes. Kalau kita semua kan akan tes TOEFL, psikotes, tes bahasa Indonesia. Nah Hmm. di psikotes tuh kan biasa itu kita cari di Google tes gambar psikotes, ada yang Hmm. gambar bebas, ada yang melanjutkan gambar. Itu tolong dipersiapkan bagus-bagus, ya. Hmm. Dilatih menggambarnya dan memang Hmm. walaupun ada yang nggak melakukan ini karena udah kreatif kayak Mas Heri ini udah terlampau kreatif. Jujur Mas, saya kemarin tuh tes ke sini satu minggu nyiapin gambar, gambar terus tiap hari supaya ya itulah cari Nah, supaya lolos sama. gitu. Berarti kita punya pikiran yang sama kan? Halo. Jadi dari gambar kita, kita berkreasi lah maksimal di situ. Hmm. Terus ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak perlu minder. Kita nggak bisa bahasa Inggris, coba saja, usaha saja. Ya, Hmm. saya yakin teman-teman kalau memang sudah jodohnya, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Iya. Terus tes yang kedua juga itu membuat esai dalam bahasa Inggris, ya saya juga latihan gitu. Hmm. Latihannya jadi kertas nyoret, mencatat itu banyak. Hmm. Hmm. Terus juga karena kita berada di bidang pendidikan, dipelajari juga payung hukum di bidang pendidikan. Jangan sampai kita bablas belas kosong nggak ngerti berita tentang pendidikan ini kan Oke. berbahaya gitu. Tentang karena ini kan tempat kita apa bekerja ya Bekerja ya. gitu. Undang-undangnya, evaluasinya, pokoknya ya payung hukum yang umum menaungi itu gitu pasal-pasal. Nggak perlu dihafal, tapi sekurang-kurangnya kan kita nggak kuper gitu di, di tempat kita nyari Iya. uang. Ya iya sih ya, Kalau benar-benar ya. dihafal sejujurnya saya juga nggak hafal lah ya. Mana ada orang yang Hmm. Terus gitu. ini tanya nih mungkin agak sensitif ini Mas. Pasti orang-orang kan juga bertanya ini mengenai anu Mas, intensif itu menggunakan mata uang kita negara yang kita ajar itu atau menggunakan rupiah kira-kira. Ya, jadi ini saya jawab versi Sabah ya. Oh iya, siap. Karena Hmm. jadi beda-beda antara untuk masalah ini ya, karena kita lagi mencari nafkah ya kita harus tahu berapa salary yang kita dapat gitu. Hmm. Kalau di SCLN itu ternyata beda-beda. Oh, Masing-masing SCLN itu tergantung wilayahnya. oh, Kayak di Jepang itu kan mahal sekali biaya hidup. Jadi pemerintah memberikan uh, salary yang lebih. hmm. Kalau di Jeddah ini sedang, termasuknya sedang, hampir mirip rata-rata dengan SLN lainnya. Di Belanda itu tinggi juga. Hmm. Pakai Hmm. rupiah atau ya anu itu Mas? Nah kalau di ini di Jeddah itu mirip dengan Sabah.
kita menerima ringgit ya karena sudah dikonversi. Kalau di sini berarti menerimanya rial, sudah dikonversi. Hmm. Dan itu ada permennya, sekurang-kurangnya lebih sedikit lah ya daripada yang di Sarawak. Di Hmm. Sarawak itu sekarang kalau nggak salah 19,20 kalau di rupiah ini. 9 19,5. Hmm, Mm-mm. ya mungkin nambah 30%-nya kali ya, gitu. Oh. Jadi itu juga mengingat karena biaya hidup kita di sini agak lumayan. Jadi eh, kemampuan kita mengolah uang juga diperlukan, apalagi kita di SCLN, Hmm. kita mungkin melihat barang-barang baru di luar negeri yang nggak ada di tempat kita ya. Ya, mesti Hmm. ini juga Godaan ya. cermat juga kalau enggak bisa bangkrut juga ntar. Iya, iya. Kalau tempat tinggalnya difasilitasi sekolah dari pemerintah atau gimana, Mas? Nyewa di sini malah. Oh, kayak di KK ya berarti ya. Iya, saya di sini nyewa rumah sendiri, nggak ada fasilitas. Hmm. Jadi cari rumah sendiri dekat sekolah, kemudian Hmm. ya kita ini. Kalau ke sekolah jalan kaki gitu. Oh, Semoga dapat rumah yang hmm. Kalau misalkan terkait libur gimana, Mas? Maksudnya cuti itu? kalau Mm-mm. ya libur sama ya dengan karena kita kan sekolah Indonesia Hmm. yang ada di luar. Jadi mengikuti kalender pendidikan Indonesia. SCL Indonesia maksudnya. Mm-mm. Kalau di Indonesia waktunya libur ya di sini mengikut libur. Nah, cuman Hmm. kadang-kadang di keadaan Berarti istilahnya ada hak cuti juga ya untuk pulang berarti ya. ada, Mm-mm. ada Iya. Kalau bawa keluarga boleh tidak itu, Mas? bawa keluarga boleh, silakan mengurus Hmm. dengan Hmm. eh, maksudnya mengurus administrasinya sendiri ya sama ke KJRI kemudian kita mengurus gitu. Hmm. Bahasa yang dipakai dalam sehari-hari apa, Mas, berarti, Mas? Bahasa Arab atau ketika ngajar juga itu? Nah, kalau lagi mengajar tentu misi dari SCLN ini kan mengenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hmm. Jadi kita justru murni menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai Hmm. kita udah di luar negeri bahasa Indonesia dengan baik gitu. Adapun kemampuan bahasa Inggris ini kan untuk menunjang literasi kita. Hmm. Jangan sampai kita di luar negeri kita bingung masalah bacaan. Hmm. Terus juga menunjang kehidupan sosial kita. Jangan sampai kita hidup di luar negeri mau beli beras bingung kan bahaya gitu. Terus juga menunjang kehidupan sosial kita dengan orang tua siswa. Nah, orang tua siswa ini banyak yang dari luar juga campuran kan. Ada yang suaminya dari Yaman, kawin dengan orang Indonesia. Jadi Oh. anaknya bisanya ngomong Arab, Inggris, atau ya kita kalau mau komunikasi sama orang tua, anaknya bilang Pak, apa mau ini orang tua kamu yang ambil bapak saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia katanya. Oh, alah. Oh, iya gitu ya. Saya baru tahu, tak kirain tuh. Coba Oh, jadi anak-anak di sana itu mayoritas backgroundnya orang tuanya kerja di mana, Mas? ya mayoritas ya Indonesia. Tapi ya banyak juga, saya nggak tahu persennya berapa, apa 30 atau 40% itu kayak misalnya di kelas saya itu nggak sampai segitu, mungkin 20% saya suka ketemu orang tua yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris pun nggak bisa, jadi Arab. Wah, Hmm. jadi mau nggak mau kita memang menguasai Oh, harus. bahasa Hmm. tujuh sekurang-kurangnya lah ya, bisa sih nggak, saya juga nggak bisa. Hmm.
Hmm. Kalau kayak pandemi gini gimana Mas kondisi sana Mas? Sekolahnya sama seperti di Indonesia atau? Tutup, diharapkan ketat ya peraturannya. Oh, Jadi kita online. hmm. Betah nggak nih Mas? Betah nggak kalau ditanya ini? Iya, betah-betahin dah. Oke. Oh iya, kalau di Jeddah itu berarti bisa umroh tiap saat atau enggak itu? Terkait dekat kan ya? Ya, inilah salah satu yang menjadi ya menjadi nikmat bagi kita yang mayoritas kaum muslimin Hmm. kalau ditempatkan di sekolah Indonesia Mekah atau Jeddah atau Riyadh gitu, Hmm. yaitu bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masalahnya kalau haji ini kan seperti tahun kemarin itu kita nggak bisa melaksanakan karena ada pandemi COVID. Hmm. Iya, seperti kemarin itu Ustadz Wahyu keterima untuk haji. Sampai diberitakan ya, penduduk Indonesia yang beruntung salah satunya beliau gitu. Jadi haji dan umroh ini memang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke tanah haram ya. Hmm. Ya, itu yang membuat kita menjadi lebih ada nilai lebih senangnya. Walaupun teman-teman yang lain kita juga nggak bisa, maaf mungkin lebih merasa ini enggak. Cuman di masing-masing tempat pasti ada plus minusnya gitu. Saya doain semua sahabat-sahabat saya kita bisa silaturahim di Masjidil Haram. Amin, Maka amin, 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 eh, amin. Nabi Muhammad di Madinah. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Jadi kalau weekend bisa kita umroh dulu sebelum pandemi. Kalau pandemi pakai aplikasi, jadi kita nyari tanggal kosong. Ya Oh, alhamdulillah kita jadi tetap bisa tapi dibatasi mungkin ya kalau pandemi gini. iya dibatasi. Hmm. Iya. Dulu kalau nggak pandemi, Kamis itu malam Jumat kita udah pergi jam habis isya. Udah pulangnya Jumat jam 1 malam pulang. Karena kan di Hmm. sini Jumat libur, Sabtu libur. Ini udah Naik taksi cuma 15 real ditambah 20 real. Kalau di Indonesia berarti biaya umrohnya itu 100.000, 200.000 lah. oh udah bisa umroh ya. Iya iya iya. Udah dijemput belum Mas? Nanti saya kebanyakan tanya ini. Nah, nggak apa-apa. Sudah. Kebetulan ini baru aja WhatsApp masuk. Tonenong. Oh, Ya, sudah. oh iya udah. Anu Mas, Semoga ada ini manfaatnya. Mohon maaf loh. saya yang makasih nih Mas. Ini di mana ini berarti Mas? Bisa di terakhir nih lah. Ini, Di videoin dong di sekitar kira-kira di mana ini di. oh ini di kamar, bisa nggak enak. Oh iya. Ya, Atau nih, kalau di kamar jangan lah. jendela. Oh, Sebetulnya saya juga di sendiri sini Mas. itu AC wajib ya. Bukan nasi, bukan minum, tapi AC. Kalau nggak ada AC, kita nggak bisa hidup. Oh, anu ya. Nggak bisa ternyata. Cuacanya panas ya. Iya, kalau panas, panas. Kalau dingin, musim dingin siang begini, ini kebetulan lagi musim dingin. Jadi nggak ada yang nyalain AC. Musim dingin ini siang-siang pakai jaket saya. Pakai jaket, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Walaupun terik, tapi dingin. Oh. Oke lah Mas, di sini juga udah maghrib ini. Iya. Makasih banyak. Sami-sami. Semoga Mas Heri semuanya sehat. Ya, jenengan juga Mas. Jaga kesehatan. Matur nuwun banget pokoknya udah direpoti informasinya.
Ya, semoga bisa suatu saat bisa nyusul ke sana. Amin, amin. Oke, ya. Makasih. Assalamualaikum. Amin. Semoga masih warahmatullahi wabarakatuh.